Robbani, merajut ilmu dan peradaban. Wih, kan disebut lah. Amin, insyaallah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-idham wa ashkuruhu ala alaihi al-jisam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul alam, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam, alaihi afdalus salati wa atammus salam, wa ala alihi wa ashabihil kiram al-qadatil abraril a'lam wattabi'ina lahum bi ihsan ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Amma ba'du, fa awla ma yuftatahu bihil kalam fi mithli hadzal maqam al-wasiyatu bi taqwallahil malikil alam wa ta'atihi 'ala ad-dawam.
fa inna taqwallahi a'la nasab wa inna ta'atahu aghla muktasab inna akramakum indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Alhamdulillah, pada kesempatan ini di pagi hari Ahad di penghujung bulan Oktober dan juga Rabiul Awal, kita duduk di majelis yang mudah-mudahan menjadi saksi yang meringankan kita di akhirat. Oleh itu saya mengajak diri sendiri, kemudian para ustadz, ustadzah, para abuya dan umi, kiai dan nyai. Kayaknya tidak ada kiai di sini. Ya, ini sebab kiai itu syaratnya 2, istrinya harus paling kurang 2, dan harus punya pondok. Ada yang sudah jadi kiai dengan definisi ini? Belum. Jadi sama kita. Nah, paling-paling kiai di SK aja. Saya mengajak untuk supaya pertemuan ini berguna dan bermanfaat di dunia sampai akhirat, untuk mengikhlaskan. Karena yang ringan jadi berat dengan ikhlas, dengan tidak ikhlas. Yang berat jadi ringan, yang kecil jadi besar. Tapi tanpa ikhlas, yang besar pun akan terasa kecil. Oleh itu, mari kita sama-sama memurnikan niat kita dalam rangka beramal saleh, bertawajuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setelah itu hasilnya kita serahkan kepadanya. Mudah-mudahan kita mendapat lebih dari yang kita harapkan, karena Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan. Selanjutnya saya juga mengajak untuk sama-sama bersyukur. Kalau bukan karena nikmat Allah dan karunia-Nya, kita tak dapat bertemu di sini. Dan majelis yang Masya Allah, siapa yang hadir di dalamnya tak merugi. Bahkan hadir sambil ngantuk pun, hadir karena mengintip pun, hadir karena kepentingan pun, insya Allah tak rugi. Illa ulaika qaumun la yashqa bihimul jalis. Mereka adalah kaum yang tidak satu pun orang bersama mereka yang rugi. Oleh itu, terima kasih saya ucapkan kepada MUI Kecamatan Hulu Kuantan. Bukan Kuantan Mudia, bukan, Hulu Kuantan. Kalau hulu ini biasanya jernih-jernih airnya, tapi saya tengok tadi sudah keruh. Iya, harusnya di hulu ini jernih. Ini pasti ada masalah ini. Nah, hujan? Enggak, dulu hujan juga Pak. Tapi hulu tetap jernih. Sekarang hujannya agak nakal kayaknya. Nah, ala kulli hal, alhamdulillah kita terima kasih saya ucapkan kepada para ustadz, ustadzah yang ada di MUI Kecamatan. Juga terima kasih kepada aparat kecamatan, aparat desa, dan perangkat RW RT yang telah membuka kesempatan ini. Kalau sempat tak boleh sama Pak RW, tak bisa mobil saya lewat tadi. Alhamdulillah dibolehkan. Oleh itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih, khususnya saudaraku Ustadz Syadmis yang kalau minta tak boleh ditolak.
Ya, kalau ditolak besok diteleponnya lagi. Nah, itu. Akhirnya karena sudah paham tabiatnya, ya saya hanya bisa mengulur dan mengundur. Itu pun untuk saat ini tidak diterimanya. Karena ada diundur saja, Masya Allah. Jazakallah khairan. Akhirnya terpaksa saya mengundur bagian saya. Beliau tak mau mundur, saya mundur. Nah, alhamdulillah juga diklopkan dengan safari dakwah di Inhu dan Kuantan Sengingi. Alhamdulillah, ternyata beliau pula yang mendapatkan bagian paling lama. Ya, paling lama pula. Diplotnya dari jam 9 sampai asar. Orang kadang 1 jam, 1,5 jam, dia enggak. 9 sampai jam 15. 6 jam. Masya Allah. Tapi saya berpikir bertemu dengan para ustaz-ustazah ini, ya alhamdulillah, neng wajah-wajahnya hilang penatnya, ngantuk pun hilang. Apalagi kalau udah mulai bicara, apalagi dikasih makan, Masya Allah, buah. Ustaz ya, jazakumullah khairan. Dah habis seperempat waktu, seperempat, baru mukaddimah aja. Subhanallah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kalaulah karena pendidikan yang tinggi, kita tak perlu lagi mendengar. Tuan-tuan tak perlu lagi. Kalaulah karena profesi kita sebagai orang-orang yang berilmu, Masya Allah, antum di majelis ulama. Kalaulah karena kita sudah biasa berdakwah dan menyebarkan ilmu, ya kita tidak perlu. Tetapi ternyata orang-orang besar, sahabat-sahabat Nabi yang besar, mereka pun merasakan bahwa iman itu pasang surut dan kadang-kadang bisa berkarat dan juga bisa lusuh. Maka kita dengarkan Umar radhiyallahu taala anhu tidak jarang, berarti sering mengajak sahabat yang lain untuk duduk bersama. Ta'al najlis nu'min sa'ah. Mari kita duduk sesaat untuk kembali beriman. Bukan kafir sebelum, bukan. Memperbaharui iman. Fa inna husnal ahdi minal iman, kata Nabi SAW. Yaitu memperbaharui kembali janji kita adalah bagian dari iman. Oleh itu, ma'asyiral kiram dirahmati Allah, pepatah kita mengatakan lancar jalan karena dilalui, lancar kaji karena diulangi. Oleh sebab itu kita ulang-ulang aja ya. Kita ulang-ulang aja. Karena memang alhamdulillah kita istimewanya, kalau orang dulu sekali dengar langsung hafal bertahun-tahun. Kalau kita Masya Allah 3 kali dengar langsung lupa, walaupun belum sampai setahun. Jadi sebab itu saya tidak khawatir juga berulang-ulang materi ini. Insya Allah banyak yang sudah lupa. Ya Ustaz. Nah, oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan pengalaman juga. Dan ini ini sering terjadi zaman sahabat Nabi yang mereka hafalannya kuat-kuat, mereka sengaja duduk untuk bersama memperbaharui iman. Ada yang datang langsung ke majelis Nabi SAW. Kami ya Rasulullah di saat berada di majelismu seolah-olah surga di depan mata. Tetapi setelah balik ke rumah, ya, pakai kacamata pun tak nampak surga. Ya, kita sudah dilalaikan. Demikian juga kita, kullu nazakar rajul. Kita semua seperti itu. Oleh itu, maka mengadakan kegiatan-kegiatan, pertemuan-pertemuan silaturahim seperti ini adalah saqlun lil ilmi wal iman.
mengasah kembali ketajaman ilmu, ketajaman iman kita. Sebab di medan dakwah seperti yang ini ibarat mengajar tentara berbaris ini, yang mengajar sendok makan yogurt, makan dadio, maju sonduk makan dadio, paham? Dadio tidak ada di sini. Dadih ada, dadio tidak ada. Jadi ibarat mengajar tentara berbaris ini. Jadi tuan-tuan sudah biasa berbaris, saya ajarkan pula. Tapi tak apalah, saya ajarkan cara berbaris yang lain. Ma'asyiral masyayikh yang saya muliakan, saya hormati. Jadi memperbaharui itu adalah sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan. Bukan tuan-tuan saja, termasuk saya, termasuk guru saya, bahkan guru-guru saya. Subhanallah, setiap saya pergi ke umrah misalnya atau haji ke Madinah, setelah haji dan umrah itu yang paling menggembirakan hati saya adalah berjumpa dengan guru. Kembali datang ke kampus, karena kampus itu kembali mengingatkan momen-momen, membalikkan memori ilmu-ilmu yang dulu. Oh, dulu di sini saya menghafalkan hadis itu. Dulu di sini saya bermuzakarah masalah fikih ini. Dulu di sini saya ditegur oleh guru saya, dan seterusnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, tema yang diusung luar biasa. Apa temanya sih? Membentuk muballighah yang berkompeten menghadapi akhir zaman. Akhir zaman banyak ujian. Karena memang fitnah itu selalu timbul di saat kita jauh dari masa kejayaan. Antara kita dengan zaman Nabi alaihi salatu wassalam ada 1400 tahun lebih. 1430. Nah, dipotong lah 10. Ini kan hijriyah kan, di awal hijrah potong 10 tahun, 1433. Antum nggak cepat dapat gaji nampaknya. Nah, ada potongan pajaknya. Baik. 6. Jadi 1443 potong 10. 1433 tahun. Dan ibaratnya juga kita ini dari sisi tempat kita berada di paling hilir. Paling hilir. Walaupun kita di Kuantan mudik. Hulu Kuantan. Tapi kalau Islam kita berada di hilir paling hilirnya. Kita berada di kawasan delta barangkali, di mana banyak yang ikut dihanyutkan oleh aliran-aliran sungai itu sampai di kita. Sehingga terus terang banyak kita dibuat bingung oleh berbagai dinamika, fenomena yang terjadi di antara kita. Apalagi kalau tuntun masuk ke dunia media sosial. Fitnah kemana-mana banyak. Hasutan dan hasungan luar biasa. Bahkan di antara yang hadir di dunia tersebut, dunia medsos, ada yang kadang-kadang dengan sengaja berdusta, memfitnah. Oleh sebab itu, makanya saya termasuk yang tidak suka membaca komentar. Karena komentar itu rata-rata yang banyak mengkritik orang yang tidak berilmu. Coba tengok yang turun-turun ke jalan itu bukan para pakar biasanya, adalah para anak-anak kuliah masih. Besok setelah mereka jadi pimpin pula, didemo pula oleh yang kuliah sekarang. Coba tengok semuanya.
Tapi kalau yang namanya profesor, doktor, para ulama, hampir dikatakan tidak turun ke jalan mereka. Karena mereka punya kantor. Kenapa turun ke jalan? Mereka bisa langsung berhubungan dengan orang-orang besar itu. Oleh itu kaum muslimin dan muslim, di medsos juga seperti itu. Masuk, mungkin juga orang non-muslim ikut berkomentar untuk memanas-manas kita. Oleh itu sebelum berkomentar, tengok-tengok dulu pena kita. Apakah menghasilkan hal-hal yang positif atau negatif. Baik. Nah, banyaknya problematika yang seperti ini, fitnah-fitnah di akhir zaman seperti ini, memerlukan para kader-kader dakwah yang senantiasa siap dengan segala keadaan. Tentu saja ikhwani akhwati billah, pada dai yang dimuliakan Allah, pertama saya ingatkan bahwa berdakwah ini adalah profesi tertinggi di dunia. Gajinya paling mahal di dunia. Karena Allah katakan waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada yang lebih baik perkataannya dari orang yang berdakwah kepada Allah. Dan gajinya luar biasa. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Dapat satu orang mendapat hidayah dengan dakwah kita, itu lebih mahal di sisi Allah dari humurin na'am, onta merah. Kami tanya ke masyayikh kami, karena onta kan di Arab, tidak di Budik Kuantan, tidak di Ulu Kuantan ya. Kalau tanya kerbau ya di sini saya tanya harganya. Beliau menyebut senilai satu sedan Mercedes-Benz keluarga Mutakhir. Ada yang punya Mercedes, Ustaz? Ya Ustaz, yang bikin sedih kami loh Ustaz. Ya, sama kita. Ya, ya. Saya pun mobil masih mobil pinjam. Ya, masih mobil pinjam. Dok saya sedih. Sedih nampak itu Ustaz? Hah? Saya dipinjamin mobil orang 2. Tapi tidak ada satupun mobil saya. Karena orang itu ingin ikut berdakwah dengan mobilnya. Jazakallah khairan. Saya nak coba ansur, jangan dulu katanya. Ustaz belum punya rumah. Jadi ini jadi curhat pula jadinya. Nah, astagfirullahaladzim. Ya, bikin rumah dulu, nanti selesai rumah kita bicara tentang masalah mobil katanya. Akhirnya terpaksa saya lambat-lambatkan dikit bikin rumah. Enggak, bukan. Karena memang terlambat juga. Baiklah ikhwani fillah. Jadi satu orang dapat hidayah, satu Mercedes mahal yang harganya kalau saya tidak salah hanya lebih kurang 2 miliar kurang sedikit. Gaji tuan-tuan setahun ada 2 miliar. Enggak kan? Nah, maka berdakwah cepat. Berdakwah dengan dakwah penghasilannya banyak, luar biasa. Berarti kalau kita tahu nilai dakwah itu luar biasa, tak ada rintangan yang tidak bisa kita lewati. Rumus kita sulit tapi bisa. Bukan bisa tapi sulit. Sulit tapi insya Allah bisa. Jadi dakwah itu subhanallah mengasyikkan. Mengasyikkan. Tidak dapat pun pengikut. Anggap tidak satu pun orang dapat hidayah, tapi kita benar dalam berdakwah, ikhlas dan dengan ilmu yang benar. Tidak dapat pun kita termasuk orang yang menang. Wa kana haqqan alaina haqqan alaina nasrul mu'minin. Subhanallah. Nanti Nabi beritahukan bahwa pada hari kiamat nanti akan datang Rasul dengan pengikut 1 atau 2 orang. Bahkan ada yang tanpa pengikut sama sekali. Tapi Allah sudah sebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang berbahagia. Tidak dapat pun, karena antum sudah
membawakan kalimat terbaik. Kalimat terbaik. Apalagi kalau kita mendapatkan. Nah, kalau tadi orang dapat petunjuk melalui kita lebih baik dari seekor onta merah, habis tidak, tunjangannya masih banyak. Ini bonusnya. Ada gaji pokok dan gaji tunjangannya. Kalau Allah menggaji tak perlu takut. Karena kalau Allah menggaji selalu ditambah. Kalau pemerintah menggaji selalu dikurangi. Ada nama pajaknya PPH, ada namanya PPN, besok adalah PPU, pajak pendapatan ustaz. Awak sebagai ustaz dapat juga pajak, sebagai pegawai kena juga pajak, sebagai warga negara dapat juga pajak. Itulah kalau manusia menggaji. Tapi kalau gaji dari Allah tidak pernah berkurang, minimal satu kita dapat dan sempurna. Tapi untung-untung Allah lipat gandakan 100%, 10 kali lipat. 700%, 700 kali 7.000%, 700 kali lipat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Inilah makanya man dalla ala khairin kafa'ilih. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, Allah berikan dia pahala orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala orang itu. Man da'a ila huda falahu ajruhu wa ajru man amila bihi min ghairi anqusa min ujurihim syai'an. Siapa yang berdakwah kepada petunjuk yang menyelamatkannya dunia sampai akhirat, maka Allah berikan kepadanya pahala menunjukkan dan pahala orang yang mengikuti tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Dan sistem LMM berlaku di sini. Tahu LMM bertingkat, dikembangkan lagi menjadi jariah bagi kita, bahkan setelah matinya kita. Bahkan setelah matinya kita, ilmun yuntafa'u bihi. Dan masih banyak. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Tentu saja yang mendapatkan bagian terbesar adalah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliaulah yang paling sukses dalam berdakwah ini. Beliaulah yang paling berhasil dalam berdakwah ini. Oleh itu, biasanya orang kalau nak bertanding, nak menang dalam pertandingan, dia akan mencari para juara. Mereka akan mencari para juara. Semakin hebat yang kita pelajari strateginya, giatnya, ilmunya, latihannya, dan segala yang dilakukannya, maka semakin terbuka kesempatan kita untuk mendapatkan kemenangan yang lebih diharapkan. Dan tentu saja imam kita dalam masalah ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya berbicara tentang dakwah, Nabi lah imamnya. Apa yang kita lihat hari ini juga dihadapi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Apa yang dirasakan oleh kita hari ini dalam berdakwah, Nabi juga sudah merasakan, bahkan lebih. Silakan baca sirah Nabi alaihissalam. Antum dicemooh dalam berdakwah. Nabi bukan hanya dicemooh, Nabi dipersekusi dan hampir dieksekusi. Antum dibilang kurang akal atau tidak cerdas, Nabi dibilang hilang akal.
Gila. Subhanallah. Antum tidak diterima di kalangan keluarga, Nabi juga tidak diterima di keluarganya. Kan kadang-kadang sebagian orang mencemooh kita, berdakwah aja Ustaz, itu keponakan, kan gitu. Kecuali antum tidak dakwai keponakan, iya. Karena hidayah itu innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Kita tak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kita cintai, tetapi Allah lah yang memberikannya. Tugas kita hanya penyampai. Wa ma 'alaika illal balagh. Allah tak pernah mencela Nabi Nuh alaihissalam karena istrinya tidak beriman. Allah juga tidak menulis gagal Nabi Nuh karena putranya ingkar. Allah juga tidak memblacklist Nabi Lut karena istrinya bersekongkol dengan para kaum Sodom atau para LGBT masa itu. Nabi Lut tetap terpuji di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya tak boleh ada kata surut dalam berdakwah karena adanya beban-beban yang ada dalam keluarga, asal kita tidak melalaikan dakwah dalam keluarga. Wa anzir ashiratakal aqrabin, maka berilah peringatan keluargamu yang terdekat. Ma'asyiral kiram, ini baru mukadimah. Iya, ini baru mukadimahnya, belum masuk ke materi. Karena tuan-tuan kalau udah masuk materi ngantuk-ngantuk, maka mau dipanjangin dikit. Sama ya, saya ngajar kuliah begitu juga, kalau masih cerita tapi kalau sudah poin satu itu udah mulai itu. Kadang tetap coret buku kemudian Ustaz, kalau gitu saya sambil cerita aja lah gitu ya, sambil cerita. Kaum muslimin, para ustaz dan ustazah, semoga Allah muliakan antum semua. Kalau demikian halnya, kita kan sifatnya mengajak, dan pengajak ini mesti pandai berpengaruh. Kalau tidak, kita tidak bakal. Kita ibaratnya kalau dalam berdagang, marketingnya kita adalah negosiatornya untuk melancarkan bagaimana misi dakwah ini diterima. Oleh sebab itu dibutuhkan berbagai keahlian, baik yang sifatnya akademis ilmu atau karakter kepribadian kita. Bagaimana seorang dai bisa berpengaruh? Karena dai ini sebenarnya dihadapkan pada dua pilihan, mempengaruhi atau dipengaruhi. Hidup, semua kita hidup dipengaruhi atau mempengaruhi. Siapa yang dominan, kuat, ya, siapa yang punya pengaruh lebih kuat, dia akan mempengaruhi. Dan sesiapa yang lemah, dia akan terpengaruh. Makanya tidak sedikit orang yang awalnya dai sekarang jadi mad'u. Ada. Tidak perlu sebut contoh lah ya, nanti ghibah pula kita. Nah, ada orang dulu aktivis kampus nasional, tapi sekarang jadi aktivis mampus liberal. Sampai-sampai mengatakan, saya seorang muslim, tapi saya tidak percaya aturan Islam mesti diterapkan. Nah, ini gimana? Dai tidak usah menghukum ya. Gimana ini? Berkeyakinan bahwa hukum syariat Islam tidak lebih baik daripada hukum bikinan manusia. Apa hukumnya Ustaz? Bilang kata Buya tadi, setengah ilmu mengatakan tidak tahu. Apalagi masalah-masalah besar ini, dai juga tak boleh terlalu tergesa-gesa. Kalau tidak tahu bilang tidak tahu, tanya mui saja lah. Gitu ya, selamat kita Ustaz ya. Nah, atau nanti minta Buya yang tanyakan. Nah, tapi ketika tanya ke Buya Hamka alaihi rahmatullah,
Semoga Allah merahmati beliau. Dalam tafsirnya Al-Azhar mengatakan, barang siapa yang berkeyakinan bahwa ada aturan selain aturan Allah lebih baik daripada aturan Allah, maka orang ini kafir, sekalipun sholat, sekalipun puasa. Ini kenapa kaum muslimin? Kita masuk di ruang-ruang yang kita tak bisa mempengaruhi di situ. Akhirnya kita yang terpengaruhi. Kita orang yang, mohon maaf, mungkin kita tidak pernah mempelajari tentang apa yang namanya pemikiran liberal. Lalu kita coba-coba baca kitab-kitabnya. Ustaz dia, saya sendiri yang baca. Ya, saya sendiri baca harus berulang dulu, baru tahu saya di mana letak likunya dia apa itu. Jadi sepertinya lurus tapi berkait. Awalnya manis tapi pahit. Lukanya seperti sembilu. Awalnya tak terasa tapi perih luar biasa. Itulah bahasa yang digunakan oleh mereka. Akhirnya dia tidak punya keahlian di situ, akhirnya dekat-dekat. Akhirnya melekat, kita yang dipengaruhi. Dan sudah saya saksikan banyak dari kalangan akademisi yang terjadi korbannya. Awalnya da'i menjadi mad'u. Ikhwani fillah, maka seorang da'i itu diharapkan punya daya pengaruh yang kuat. Penulis kitab ini menyimpulkan ada 3 hal yang mesti dimiliki oleh seorang da'i bila ingin mempengaruhi orang yang didakwahi. Ini kan pengaruh dalam konteks positif. Orang yang tidak salat bisa kita pengaruhi untuk salat. Orang yang tidak puasa bisa kita pengaruhi untuk rutin berpuasa. Orang yang melakukan KDRT misalnya, kekerasan dalam rumah tangga, bisa kita pengaruhi untuk meninggalkannya. Orang yang pelaku pencurian, mulai dari curi ayam sampai mencuri, merampok toke ayam. Awalnya kan mulai curi ayam kan, habis itu merampok toke ayam. Kita nak pengaruhi bagaimana dia meninggalkan itu. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat, kadang-kadang satu ayat yang kita bacakan memutar arah kehidupan seseorang. Kisah Fudail bin Iyad ma'ruf, seorang penyamun yang disegani di Siantro, Irak pada waktu itu. Bila lewat kampung Dinawar harus ekstra hati-hati, tak bisa jalan di malam hari. Tapi pada suatu hari Allah inginkan dia membersihkan diri. Dia pergi ke sebuah rumah, seorang ibu sedang membaca ayat Al-Quranul Karim. Kadang bacaan itu sangat berpengaruh. Maka waktu itu dia mendengar firman Allah, alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ayat inilah yang merubah kehidupan Fudail ibn Iyad. Makanya ikhwani fillah, ada semacam tesis dakwah hari ini yang mengatakan kita untuk meyakinkan orang tidak cukup hanya dengan Al-Quran dan Sunnah, sebab banyak para pemikir dan sebagainya. Ma'asyarul ikhwah, ini menurut yang saya secara teori dan secara aplikasi kesalahan besar. Memangnya sudah antum coba untuk mempengaruhi dengan Al-Quran dan Sunnah? Atau justru antum lebih sering dengan bahasa pikiran dan logika? Betul kan? Yang kedua, di fakta sejarah, saya 2 tahun mengisi acara dakwah atau kisah-kisah orang yang masuk Islam di Radio Jeddah.
Saya temukan dalam kitab-kitab kisah-kisah orang yang masuk Islam dari dunia barat pada umumnya, dari berbagai bidang, ada yang ahli kimia, ada ahli ekonomi, ada ahli psikologi, ada ahli kesehatan, ada ahli fisika dan sebagainya. Rata-rata mereka masuk Islam bukan karena logika, bukan karena retorika. Rata-rata mereka melihat hasil nyata dari apa yang ada dalam Quran dan Sunnah Nabi SAW. Bahkan yang saya ketahui dalam sejarah, kebanyakan orang masuk Islam sejak zaman Nabi sampai hari ini karena kemuliaan syariat ini, bukan retorika para ahlinya. Oleh sebab itu, maka kaum muslimin muslimat yang mati adalah kekeliruan besar ketika kita mengatakan Al-Quran dan Sunnah tidak cukup. Bagaimana tidak? Nabi kita cukup baginya, masa kita tidak cukup bagi kita? Nabi cukup dengan Al-Quran dan Sunnah dalam dakwahnya. Dia dengarkan berbagai logika yang disampaikan oleh orang-orang kafir. Orang kafir waktu itu ada orang Arab, ada orang non-Arab. Kan ada utusan-utusan sampai ke Nabi SAW dari Persia, dari Romawi. Nabi selesai mendengarkan mereka, lalu dia katakan, "Isma' minni." Dengarkan saya. Lalu beliau membaca, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Itu ya, dia baca, "Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura." Terus baca ayat itu. Orang itu tercenung. Sebab Al-Quran itu bila dibacakan dan didengarkan akan mendatangkan rahmat. Cuman orang kadang sudah sampai di pintunya tapi tidak jadi masuk. Hanya ngintip sekejap, tidak berani masuk. Apa sebab? Takut nanti ditanya, takut nanti dan sebagainya, takut nanti terkunci di dalam dan sebagainya. Iya kan? Berapa banyak orang sekarang, orang Islam sendiri takut belajar Islam. Kenapa? Takut terkunci katanya. Apa tidak ngaji sama Ustaz Sarmis katanya? Nanti saya terkunci dengan kaji beliau. Apa tidak ngaji sama Ustaz? Maaf, nama Ustaz? Pon. Tarsupon. Ada pon ya, Masya Allah. Ya, kenapa tidak ngaji? Saya takut terkunci dengan itu. Iya, besok kalau udah ngaji tidak bisa lagi ninggalkan sholat katanya. Iya, karena kalau udah ngaji tidak bisa lagi pacaran katanya. Kalau udah ngaji dan sebagainya. Itu aja masalahnya. Tahu. Seperti tahunya kita hari ini misalnya. Semua kita tahu merokok tak baik misalnya. Ustaz kan ada merokok nih kan? Sehingga bebas yang mengatakan nggak ada ya. Kaum muslimin muslimat. Ya, merokok misalnya semua tahu merokok berbahaya, betul? Betul? Bukti tak ada yang kritik rokok membunuhmu. Ada yang coret? Ada yang coret? Biasanya para kritikus itu akan coret, ini tidak benar ini. Tapi alhamdulillah tidak ada yang coret. Tahunya Ustaz, cuman saya lebih sayang sama rokok daripada istri katanya. Iya, masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Jadi mereka tahu cuman belum masuk ya pintu hidayah itu. Masyaallah kiram. Jadi pengaruh yang paling kuat itu ada pada Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW. Cuman pada diri da'i harus ada yang disebut dengan al-mailul atifi wal mahabbah al-qalbiyah, bahwa kita berdakwah ini bukan untuk membalas dendam. Ini kadang kan Masya Allah, awas besok saya khutbah balas dendam. Saya kemarin ketika pergi ke salah satu daerah, disampaikan dari awal, Ustadz, kami di daerah ini punya kebiasaan tertentu, ya, yang kami warisi dari nenek moyang kami. Tolong jangan disinggung-singgung, itulah bahasanya kan.
Awak ada niat-niat nak nyinggung orang juga. Rupanya dia sudah dengarkan cuplikan video dakwah mana yang membuat orang bisa tak tersinggung. Saya katakan dengan terus terang ini, tidak ada dakwah yang dilakukan oleh seluruh dai dari kalangan Nabi dan Rasul kecuali membuat orang tersinggung. Ya Ustaz, ada enggak dakwah yang tidak membuat orang tersinggung? Serius ini, cari Nabi yang tidak membuat umatnya tersinggung. Ada? Tidak ada. Kalau antum bisa, antum lebih hebat daripada Nabi dan Rasul. Kalau Nabi Nuh dimusuhi oleh kaumnya karena tersinggung atau karena karena apa namanya, karena nyaman nengoknya? Karena tersinggung. Iya kan? Karena tersinggung. Apa sebab? Alasannya banyak. Dikatakannya nenek moyang kami itu orang bodoh-bodoh katanya. Padahal Nabi tidak ada pernah bilang kata orang bodoh kan? Ya kan? Jangan beribadah dan menyembah kecuali kepada Allah. Tapi mereka menafsirkan sendiri. Berarti orang tua kami dulu orang bodoh-bodoh ya, kamu sendiri yang tahu. Padahal Nabi Nuh tidak pernah bilang mereka bodoh. Tapi mereka menginterpretasikan sendiri. Karena baperan bawa perasaan tentu tersinggung nih. Ini kayaknya kaji baru nampaknya. Kalau gaji baru berarti bagus itu. Ya saya tidak menemukan. Kalau tuan-tuan temukan beritahu sekali ya. Tidak ada dakwah para nabi yang yang bisa membuat tidak satupun umatnya tersinggung. Ya Ustaz, ada? Makin kuat ya Ustaz. Kita sharing ilmu aja. Ada. Serius ini? Jangan basa-basi. Nabi dimusuhin semuanya. Semuanya dimusuhin. Berarti jangan coba-coba membuat dakwah yang tidak buat orang tersinggung. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Ma min ahadin illa walahu muhibbun wa mubghid." Tidak ada seorang pun kecuali ada yang cinta kepadanya, ada yang benci. Saya nak minta tanya lagi. Saya perlu nak belajar saya. Ada enggak di antara ustadz atau ustazah yang dicintai oleh semua orang? Tunjuk tangan, saya kasih hadiah. Saya nak sekolah, gitu, nak bayar saya. Saya bayar uang sekolahnya. Ada? Ada? Enggak ada, alhamdulillah. Berarti sepakatlah kita nih. Jadi dia bilang, dia sudah simak video saya tadi, kan potongan itu kadang-kadang ada pangkal, ada ujung, ada mukaddimah, ada khatimahnya. Tapi tak apa, saya juga tidak pernah menyinggung orang kok. Cuman setelah saya berikan, ternyata kerisauannya tidak terjadi. Ya, kita dakwah itu kan bukan mencari ridha orang, bukan untuk menyinggung orang, tapi menyampaikan sesuai dengan ilmu. Kenapa kita sampaikan? Karena ada cinta di sini. Makanya yang pertama yang akan sangat berpengaruh itu adalah kita berdakwah mesti dengan rasa cinta kepada mad'u kita. Dengan cinta. Ada keinginan apa kebaikan yang kita dapat mereka juga menikmatinya karena cinta. Cuma cinta ini kadang-kadang, sayang itu kadang-kadang tidak selamanya dengan sikap lembut. Iya dah, berapa banyak kita sayang sama istri, lalu dia minta pergi senja pulang subuh karena sayang dilepas. Saya ulang Pak, yang tua-tua aja lah dulu, dosa muda-muda, istrinya disayangnya, lalu istrinya minta izin, ya saya malam ini tidur di hotel sendiri, jangan diikuti dah.
besok subuh saya pulang. Dilepas? Hah? Dia maksa juga. Kita akan paksa jangan. Karena hotel bukan tempat yang nyaman untuk seorang istri tidur sendiri. Ya Ustaz ya? Nah, akhirnya terpaksa antum karena sayang kepadanya keras sedikit. Dan keras tidak selamanya menggunakan fisik. Tidak selamanya menggunakan fisik. Makanya dalam dakwah itu ada namanya inzar dan ada namanya tabsyir. Tapi bila disampaikan dengan cinta, maka insya Allah akan diterima dengan mudah. Karena seperti kata Ustaz tadi, dia menukil dari perkataan atau tamsil orang Arab, ma kharaja minal qalbi waqa'a fil qalbi. Sesuatu yang lahir dari cinta masuk ke hati. Walaupun pedas tapi nikmat. Berapa banyak kita dimarahi oleh guru kita dulu, iya kan? Tidak pernah kena marah sama guru? Sering malah dimarahin karena guru, kadang-kadang bukan karena kita yang salah, tapi guru yang salah tafsir terhadap kita. Tetapi karena cinta kita kepadanya, karena dia juga marah karena cinta kepada kita, kita tidak pernah menyimpan dendam kepadanya. Lo tentu nak tahu, kami dulu di pondok itu ya, Buya Mendiang ini rahimahullah ta'ala, kalau menghukum pakai rotan, kalau sempat ada yang salah, besar salahnya, misalnya orang-orang yang nonton ke ADB. Nah, ada tuh ADB dulu, itu apa namanya, bioskop dulu di Bangkinang. Kalau ini kesalahan besarnya dibagi beliau. Nah, kalau sempat orangnya datang itu di apa namanya, di rotannya dari ujung kuku sampai ke ujung rambut. Semuanya tidak berhenti dia gitu terus. Obatnya apa? Lari. Kalau tidak selesai. Nah, masalahnya yang ringan pun setelah itu marahnya belum reda akan kena pula imbasnya. Awalnya biasanya kesalahan orang tidur sambil muzakarah, kasih rotan 3, ini bisa 13 gara-gara yang tadi. Makanya kadang-kadang kawan kalau sudah dipanggil gitu, biarlah pekan depan aja dapat rotannya. Karena apa? Berbahaya. Karena di masa itu kan belum ada undang-undang yang pendidikan baru ini, Allah musta'an. Ya saya? Belum lagi saya. Ayo. Masya Allah, itu yang pertama. Jadi mesti dengan cinta. Kalau buat contoh kasusnya Nabi kita alaihissalatu wassalam, betapa beliau disakiti oleh orang Quraisy, betapa beliau dihina dan dicaci oleh orang Taif. Ya, datang malaikat gunung bersama Jibril menawarkan jasa untuk menghukum mereka. Ya rahmukallah. In syi'ta ya Muhammad utbiqu alaihimul akhshabain. Kalau kau mau Muhammad, saya tautkan kedua gunung ini. Gunung Makkah itu. Kan orang Makkah kan tinggal di lembah di antara dua gunung tuh. Kalau gunung ini ditautkan, kalau gunungnya ditautkan, ya habis mereka, tertimbun, terkubur hidup-hidup. Sehingga orang Quraisy tinggal sejarah. Tapi Nabi SAW dakwah dengan cinta, bukan untuk menghabisi. Dakwanya dengan cinta. Dia bilang, tidak, saya masih berharap Allah melahirkan dari tulang-tulang sulbi mereka anak-anak cucu yang hanya beribadah kepada Allah. Allahu Akbar. Kita berdakwah juga seperti itu kaum muslimin. Walaupun ayahnya tak mau terima, istrinya tak mau tunduk, menantunya ikut melawan kita, memprovokasi dan sebagainya. Lalu jangan tiba-tiba ambil wudhu tahajud langsung khusus doa, ya Allah hancurkan keluarga itu. Ini bahaya kaum muslimin. Ya, berarti kita berdakwah bukan dengan rasa dan cinta. Ini penting.
Sebab dengan berulang-ulangnya kita dihina, dicaci, dimaki dan seterusnya, membuat mad'u itu berpikir, ini orang subhanallah, begini dihinakan, begini direndahkan, begini dicaci, tapi tidak pernah menarik kebaikannya dari kita. Makanya ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang pernah masuk penjara gara-gara lawan yang tak sepaham dengannya, dia bukan melawan, orang ini yang selalu mengadukannya ke pemerintah. Di saat dia yang tukang fitnah itu wafat, datang muridnya mengadukan kepadanya, alhamdulillah buya lah mati lah bungkang nih. Subhanallah, Ibnu Taimiyah marah kepadanya, kamu seburuk-buruk pembawa berita. Kamu gembira saudaranya meninggal dalam keadaan sesat. Gembira kamu saudaramu meninggal dalam keadaan tidak baik. Maka beliau langsung berkemas dan berangkat, dan beliaulah orang pertama yang bertakziah ke rumahnya. Dia yang pertama bertakziah ke rumahnya dan mengikrarkan di depan anak dan istrinya, wahai saudara, anak-anakku semua, sejak hari ini sayalah sebagai pengganti ayah kalian. Apapun kebutuhan kalian sehari-hari, minta ke saya. Padahal mereka tahu ayahnya paling memusuhi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Tapi beliau tak berbalas. Justru dibalas dengan kebaikan. Apa buahnya? Oh, ternyata ayah kami yang tak baik rupanya ini. Ya sudah demikian sampai masuk penjara dibuatnya, tapi soal ketika dia meninggal tak meninggalkan hak saudaranya, bahkan hak ahli warisnya, bahkan beliau siap menggantikan posisinya untuk memberi nafkah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita jangan begitu. Kita jangankan begitu ya. Ya nengok aja tak ada. Muntah saya nengok katanya. Nengok aja, subhanallah. Berarti belum kita punya mental da'i yang bisa berpengaruh. Baik, waktu saya dibatasi nih tonton. Baru 1 poin. Hah? Baik. Jam berapa sekarang? Atau saya siapkan ketiga poin ini, saya ringkas saja ya. Minta dispensasi 10 menit lah. Iya. Orang ini tidak dia bertanya, segan dia bertanya. Jangan-jangan jawabannya ada pada poin kedua atau 3. Baik, yang kedua sebentar ya Ustaz ya. Ini salah saya tadi karena ngikut Google. Nah, karena ikut Google jadi lambat. Semalam subuh tadi juga kepanggil karena ikut Google dikasih jalan yang buruk. Makanya jangan terlalu percaya sama Google gitu. Dulu datang udah jalan sini, kan tidak terlambat dulu Ustaz. Nah, tadi datang dari jalan sana karena ikut Google. Teman saya yang nyetir, saya bilang lewat sini, enggak ikut Google kan. Ayolah. Karena percaya sama Ustaz Syarmis yang kirim Sherlocknya. Nah, jazakallah khairan sih. Ada alasan saya terlambat. Baik, yang kedua adalah kita punya pengaruh meyakinkan orang dengan logika. Walaupun tadi saya katakan bukan logika yang diperlukan pertama, tapi logika juga tidak masalah digunakan. Yang masalah tadi kan saya katakan orang mengatakan tidak cukup Al-Quran dan Sunnah. Sangat cukup. Karena cukup bagi Nabi SAW. Karena Al-Quran dan Sunnah itu juga mengajarkan kita untuk berpikir, mengajarkan kita untuk berlogika. Al-Quran sendiri sejajar dengan logika kita. Ya tak? Nah, Nabi SAW sering memberikan contoh-contoh itu. Kemudian dengan hujjah yang berdasarkan ilmu. Kalau gitu kita harus belajar terus. Ya, kalau bisa baca kitab sampai selesai, diulang lagi. Kalau tuan-tuan nak tahu kenapa Imam Asy-Syafi'i seperti itu, murid-muridnya Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi baca kitab Ar-Risalah
itu sampai 50 kali tamatnya dengan Imam Syafi'i. Kita baca kitab Matan Jurumiyah sekali tamat, jangan ulang lah Ustaz, itu terus kaji katanya kan. Enggak. Karena ilmu itu seperti kata Ar-Rabi' sendiri, saya baca bersama Syafi'i 50 kali, setiap kali ada faedah baru yang didapatkan. Allah. Ternyata di bacaan pertama kita belum begitu paham. Bacaan kedua belum begitu mendalam. Paham ketiga yang pertama dah lupa pula. Paham keempat diingatkan lagi. Dan seterusnya. Dan ini penting. Ilmu yang cukup untuk menyampaikan hujah. Apalagi di zaman sekarang ini. Dulu kita berdakwah di kampung-kampung itu. Ya semuanya apa kata kiai? Enggak, kata orang apa nama jemaahnya, iya Ustadz betul kan. Kalau sekarang enggak, sekarang berdakwah orang udah nanya, Ustadz lebih dalil tuh Ustadznya. Nah, orang sudah berani nanya kita, ada dalil Ustadz, jangan marah pula ditanya dalil. Memang hak mereka untuk memeriksa kita, karena dulu sahabat juga nanya ke Nabi SAW dengan dasar. Ketika Sulaik Al-Ghatafani datang ke Nabi, ana sa'inni sa'iluka wa musaddidun alaik. Saya bertanya kepadamu tapi maaf saya tegas. Nabi dibuatnya kayak gitu tuan-tuan. Awak dibuat kayak gitu, dia suruh pengawal, suruh dia keluar. Enggak. Kata Nabi silakan. Lalu apa namanya? Sebutkan kepada saya apa saya harus lakukan supaya masuk surga. Lalu Nabi sebutkan syahadat dan seterusnya ya, rukun Islam, rukun iman. Kemudian apa tanyanya? Allah amarak. Ini kamu sendiri yang buat atau Allah yang suruh? Berarti dia minta dalil kan? Minta dalil dia. Allah amarak. Ini benar-benar Allah yang suruh atau kamu sendiri yang buat? Nabi dibuatnya kayak gitu. Karena Nabi Allahumma na'am. Nanti kita juga siap untuk menjawab dengan hujjah berdasarkan ilmu. Kalau belum ada, katakan saja tidak tahu. Karena itu setengah ilmu. Dan alhamdulillah tak pernah kita direndahkan oleh jemaah gara-gara bilang nggak tahu. Justru kita lebih direndahkan oleh jemaah atau mad'u gara-gara menjawab tanpa ilmu. Ada seorang dai, ya, awalnya dia bilang haram. Sebulan atau 2 bulan setelah itu jawabnya halal. Datang jemaah kepadanya, Ustaz, sebulan yang lalu Ustaz bilang haram, sekarang kok halal katanya. Bapak yang salah dengar kan. Akhirnya menyalahkan jemaah. Kalau sudah begini, lari enggak jemaah? Hah? Lari. Mungkin satu orang ini tersinggung, lari. Biasanya dia akan pengaruhi yang lain. Yang dengar lagi Ustaz pelin-pelan kan. Ustaz pelin-pelan. Sekarang halal, besok haram katanya. Ditegur, enggak mau terima. Padahal alangkah senangnya, mudah sekali ketika ada yang bertanya atau mengkritisi kita. Pagi tadi saya misalnya, saya sebutkan saya ragu dalam itu. Apakah dari Ummul Mukminin Zainab binti Jahsh atau dari Ummul Mukminin Safiyah. Lalu ada salah seorang setelah kajian dia bilang, yang saya hafal Ustaz adalah Ummul Mukminin Juwairiyah. Alah, terima kasih, jazakallah khairan. Selesai kan? Untuk apa saya bertahan? Dia yang ingatnya seperti itu, saya ingatnya seperti ini. Nanti penjelasannya nanti saya rujuk kembali kepada referensi, selesai masalah. Tapi kalau saya bilang, kamu tahu enggak saya ini siapa? Nak ngajar-ngajar saya pula kamu gitu kan? Enggak perlu. Pernah di Pekanbaru juga yang hadirinnya orang-orang ini, iya orang-orang pendidikan tinggi semua dan orang kaya-kaya. Ketika saya jelaskan kesesatan pendapat yang mengatakan semua agama itu sama, lalu ada yang protes, Ustaz, menurut yang saya baca, kan itu bahasanya kan, menurut saya baca, mereka bukan mengatakan semua agama sama Ustaz, tetapi semua agama baik. Kan sedikit main kata-katanya, itu yang saya sebutkan tadi. Lalu apa saya jawab? Kalau saya jawab Bapak salah baca, besok tidak hadir lagi, di bawahnya kawan-kawan yang lain tidak hadir lagi. Ya kan? Saya bilang, mungkin yang Bapak baca beda dengan yang saya baca. Gitu ya? Artinya dia tidak salah, saya juga nggak keliru.
Yang mungkin yang Bapak baca berbeda dengan yang saya baca. Lalu saya tanya, kitab apa yang Bapak baca? Lupa dia. Awak masih ingat kitab yang kita baca? Di sini masuk kita. Nah, ya kan? Kita masih hafal kitabnya, dia belum, sudah lupa. Lalu saya jelaskan, mengatakan baik itu maknanya itu hanya permainan kata-kata, diksi saja yang berbeda. Ujung-ujungnya mengakui kebenaran agama itu. Maka kita wajib berkeyakinan bahwa selain Islam batil. Sana mereka juga bilang selain agama mereka batil. Selain Islam kafir, mereka juga bilang selain agama mereka kafir. Kan sama-sama mengkafirkan. Cuman pas ketemu nanti jangan sampai tonjok ya. Nah, itu aja. Ya, enggak usah bilang hai kafir, enggak perlu. Nabi enggak ngajarkan gitu juga. Sebagai mereka juga tidak bilang hai domba yang kesesat, enggak juga dia bilang gitu. Cuman di media di dakwah mereka, forum mereka bilang, kita di forum kita bilang keyakinan kita memang seperti itu, keyakinan mereka memang seperti itu. Jelas? Nah, jangan dicampur-campur. Jangan campur-campur. Makanya harus ada hujjah ilmu yang kokoh. Satu lagi Ustaz, sabar Ustaz. Nah, ini Ustaz pun tidak sabar lagi nampaknya. Taib. Yang ketiga adalah al-qudwatul hayyah wan namuzaj al-mutaharrik. Yaitu kita dai seperti yang disebutkan oleh Kiai tadi, kita ini memang harus siap diteladani. Kalau gitu kita harus lebih dari yang lain di bidang apapun, ya. Dan itu tidak sulit. Semuanya berlaku secara sunnatullah, mengikut syariat itu. Sebenarnya semua tidak sulit. Ya, misalnya puasa kita. Bukankah puasa itu sesuatu yang tidak ada orang yang mati gara-gara puasa? Ya tak? Salat kita tepat waktu di rumah Allah. Tidak ada orang miskin gara-gara salat 5 waktu tepat waktu di rumah Allah. Bahkan tak ada orang yang dihentikan gara-gara itu. Ada kisah di sebuah perusahaan besar di Riau, dua orang karyawan diutus kerja luar dengan syarat balik asar nanti. Petang menjelang absensi pulang harus datang. Di tengah perjalanan azan muazzin salat asar. Yang satu bilang kita singgah dulu salat. Yang satu bersikeras enggak, kita ada terlambat. Akhirnya yang satu ingin menyelesaikan urusannya dengan Allah dulu. Yang ini ingin selesaikan urusan dengan makhluk Allah dulu. Ya, kalau bisa kelas atas, kenapa kelas bawah kita pilih? Kayak urusan dengan Allah urusan paling tinggi, urusan dengan makhluk Allah urusan rendah. Apalagi manajernya bukan Muslim pula, orang Taiwan. Saya tidak tahu agamanya. Yang jelas orang Taiwan manajer atasan mereka. Baik. Nah, yang satu tetap pulang Pak, tidak urus-urusan dengan Allah. Yang satu singgah di masjid, selesaikan urusan dengan Allah. Karena seperti banyak ulama katakan, siapa yang selesaikan urusannya dengan Allah, Allah atur urusannya dengan makhluknya. Apa yang terjadi? Di jalan macet juga. Akhirnya yang satu yang tidak mengurus urusan dengan Allah lebih dulu, terlambat juga. Sampai di kantor, kenapa Anda terlambat? Alasannya apa? Macet. Macet tidak alasan yang diterima. Anda kalau tahu sudah, kan bukan sekali ini Anda bertugas, sudah berkali-kali bertugas. Tahu Anda kan macet? Iya Pak. Nah, kalau gitu dipotong 2 hari gaji. Ya, kalau sempat gajinya 18 juta sebulan, berapa dong dipotong saya? 1 juta lebih ya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Yang satu tadi, yang selesaikan urusan dengan Allah, lebih cepat datang atau lebih lambat lagi? Lebih lambat lagi. Subhanallah, ketika ditanya, Anda terlambat kenapa? Maaf bos,
saya tadi pas di jalan dengar suara azan. Lalu saya mampir sholat dulu. Oh gitu ya? Ya, silakan masuk. Tak ada potong, tak kena marah. Ya Ustaz? Hah? Jadi memang apalagi da'i. Da'i harus menjadi contoh hidup. Sebagaimana Nabi kita alaihissalam menghidupkan Al-Quran dalam dirinya. Kana khuluqul Quran. Jadi orang ketika nak tahu hukum, tengok aja Nabi alaihissalam, selesai. Istrinya tahu bagaimana cara seorang suami yang baik, nengok Nabi alaihissalatu wassalam. Maka sanyuan kana Nabi SAW fi sya'ni ahli. Nabi selalu membantu urusan rumah tangganya. Tapi jangan sampai disuruh, karena memang laki-laki ini pantang disuruh. Cuma kalau tidak suruh, tidak bergerak dia Pak, katanya. Ya juga ya. Makanya tuan-tuan harus bergerak dulu sebelum kena. Ini kan ada kita ini disuruh pantang, tak disuruh tak berjalan. Ya, sampai di situ dulu. Silakan. Jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya tidak pakai mikrofon lebih jelas. Ya. Mohon maaf bisa diulang Ustaz? Iya. Ya. Baik. Jazakallah khairan. Terserah. Takut terlupa nanti kan. Ya langsung aja lah. Nah. Iya. Jadi mohon maaf sebenarnya akan sampai pada pembahasan bahwa dakwah itu tidak hanya ceramah. Dakwah tidak hanya ceramah. Misalnya tadi kan kita harus menjadi contoh. Menjadi contoh. Kalau orang nak berkeluarga nanti dicontohnya, Masya Allah, keluarga ustadz, ustazah itu begini-begini. Tapi kalau seandainya rumah kita, Masya Allah, macam kapal pecah terus, misalnya, ribut terus. Kalau bahasa kita tua dulu macam Cino Karam kan, tidak pernah damai. Akhirnya kita menjadi
Contoh yang membuat orang takut menikah. Ya Ustaz ya. Yang kedua, dakwah juga. Bahwa kita ketika menyadari kita sebagai dai, kita juga orang yang harus selalu ada di rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kita akan mendakwai orang rajin ke rumah Allah. Demikian juga sebagai dai. Ya, ketika ada himbauan bagi kita untuk bersedekah, kita juga harus masuk dari bagian yang bersedekah. Tentu saja takkanlah sama sedekahnya Utsman dengan Abu Dzar, ya kan? Betul Pak ya? Awak bagian Abu Dzarnya, dia Utsman, iya kan? Tidak sama sedekahnya misalnya Abu Bakar dengan Umar. Umar setengah toloknya, Abu Bakar tolok semuanya, ya, dan seterusnya. Tapi jangan cito Ustaz pandai nyanyinya, tidak pernah nyumbang sekali pun tidak ada orangnya. Cerita tentang menjaga ukhuwah bersama, ya. Tapi isi ceramahnya provokasi semua. Gimana orang tidak percaya? Tidak ada yang mendamaikan. Fitnah sini, fitnah sana. Hati-hati ini, hati sana. Padahal dakwah itu bukan fitnah. Boleh seperti kata Ustaz bilang tadi, Buya Pino tadi, dia katakan kita boleh tidak sependapat, bahkan boleh tidak sama pendapatan. Yang boleh kan? Enak. Cuman tadi jangan menfitnah. Jangan menfitnah. Salah, jelaskan salah. Selesai. Ini yang disampaikan oleh Ustaz Dasman tadi salah. Dia samputkan begini, dalilnya ini. Menurut saya itu salah. Sebab ini pendapat imam ini, dalilnya ini. Kekuatan dalil saya di sini. Kelemahan dalil Ustaz Dasman di situ. Insya Allah Dasman tak akan marah. Tapi ketika hati-hati, Dasman tidak ngerti baca kitab kuningnya. Coba bayangkan, awak sudah sampai tidur di rumput kita untuk belajar kitab kuning itu dulu kan. Debat nau sorop itu sampai tidur di lapangan. Kapan bangunnya? Ketika embun pagi turun. Jam 2, jam 3 baru beranjak ke kamar untuk apa? Untuk tidur. Sampai di kamar dah penuh pula macam sardin. Karena kamarnya 4x5 isinya 16 orang. Peti di situ, kompor di situ, semua di situ. Kalau tidur ibu ayah udah tidur lah, kalau nak begaliak atau begaliak, nak pindah posisi harus berdiri dulu. Saking sempitnya Ustaz ya. Anda dapat tempat kita. Habis itu antum dengan bahasa fitnah tadi, tidak ngerti, tidak punya referensi. Ini namanya fitnah. Tapi kalau antum mengkritik dengan dalil, dengan hujjah, insya Allah aman dunia ini. Jangan yang memprovokasi orang. Hati-hati dengan ini karena ini dan sebagainya. Dan tidak terjadi. Jadi seperti banyak orang menuduh misalnya golongan ini suka memalsukan kitab. Ini orang-orang yang tahu dasar ilmu filologi, ilmu tahqiq. Dia akan tahu bahwa naskah-naskah yang ada itu, manuskrip itu kebanyakan berbeda. Lalu kan kita tuduh semua ulama berdusta. Makanya ini fitnah. Makanya kalau tidak ahli di bidang tahqiq, filologi, jangan bicara masalah itu. Nah, itu masalahnya. Sebab yang akan lahir seperti kata Imam Ibnu Hajar, man takallama bi ghairi fannihi ata bil ajaib. Yang lahir dari adalah fitnah-fitnah tadi. Jelas ya? Jadi ini yang saya maksud. Jadi dai itu, dakwah itu bukan ceramah saja, bukan khutbah Jumat saja. Dakwah itu adalah tadilah harus menjadi qudwah mutaharrik yang hidup. Jadi ketika orang melihat kita, woi saya baca ayat Quran bunyinya begini ya, nah, wala taqrabuz zina. Woi Ustaz itu Masya Allah bila melihat orang yang tidak halal dilihatnya dia nunduk terus. Akhirnya orang ingat langsung connect ke ayat, barangkali dia ayatnya ini. Ini enggak, berbusa lisan kita bilang wala taqrabuz zina,
Tapi jangankan nengok, duduk asik juga sama anak gadis yang bukan mahram. Dia dai tidak menjadi contoh yang hidup. Maka Nabi kita alaihissalatu wassalam, di mana mereka tahu tidak bersalaman dengan wanita? Mereka lihat ketika berbaiat kan harus pegang tangan biasanya kan. Aku nikahkan aku dengan kamu, gitu ya. Aku nikahkan. Saya udah lupa pula, belum pernah menikahkan. Aku nikahkan engkau dengan kesalaman kan? Naam. Nah, Nabi alaihissalatu wassalam ketika berbaiat, para sahabiat tidak pernah memegang tangan wanita yang tidak halal baginya. Di mana dilihat? Dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Di sini ada sinyal-sinyal di sini, Bang. Iya, jangan bilang saya dah tua. Siapa tahu antum masih punya rasa. Ya, Nabi lebih aman daripada kita, tapi beliau tidak melakukan. Dari sini banyak dilihat. Dari mana mereka tahu Nabi membantu keluarganya? Dilihatnya. Putus tali sendalnya, dia jahit sendiri. Nggak, pada istrinya 9 kan tinggal panggil. Aisyah, sini. Nah, abang capek, ulurkan kaki. Ini enggak. Dia kalau nak minta pijit, dipijitnya dulu istrinya. Habis istri paham kan? Ini abang nak minta pijit. Ini enggak. Memerintah pandai, diperintah tak mau. Nah, jadi dakwah itu sumuliyah, syamilah, mengandung atau masuk ke seluruh aspek kehidupan. Tapi kalau Ustaz bayangkan pula nanti saya harus tampil di TV, harus hebat seperti itu sebagian kecil dari dakwah. Saya kalau bisa sebenarnya mau tinggal di kampung lebih suka saya. Cuman itulah, tidak mungkin nanti dari kampung saya berangkat menuju Kuantan mudik. Nah, dari kota aja saya berangkat sudah terlambat juga, apalagi dari kampung. Nah, itu masalahnya. Makanya saya terpaksa duduk di tengah kota. Sebenarnya kalau untuk hidup dakwah lebih enak di kampung. Tanam serai kita ambil sendiri, tanam poyo masak sendiri. Iya, ulam daun duit atau duit. Nah, sodap tuh pucuknya kan. Nah, itu bisa dipahaminya. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Masya Allah. Setelah zuhur atau setelah makan siang? Alhamdulillah. Kalau enggak, saya interupsi. Saya mikirkan orang ini. Kalau pikir orang, pikir kita. Masjid mana? Bawah, agak jauh. Oke, mau betul.